Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update ya videonya, harga-harga cryptocurrency kita lihat hari ini dan dari kemarin tepatnya ya. Bitcoin tuh benar-benar mengalami rejection ya di sini. Yang gue bilang waktu itu ini terjadi lagi rejection, dan rejection yang ketiga ini, keempat ini malah konfirmasi breakdown yang ini ya, breakdown yang support ini, dan juga sekaligus konfirmasi resisten ini ya, resisten 50k ini. Dan habis itu harganya langsung ambrol sampai ke bawah sini, sempat mantul balik, dan sekarang lagi coba turun lagi ini ya. Kalau kita lihat di grafik ini udah kelihatan jelas ya, kita ada head and shoulder begini. Ini time frame harian ya, nggak main-main ya. Ini head and shoulder begini, dan ini benar-benar lagi di ujung tanduk ini ya Bitcoinnya ya. Dikit lagi broke down ya. Aduh, ngeri nih, memang ngeri ya. Ini kalau kita lihat di candle weekly, kita baru saja close tadi pagi ya, jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Close weekly di bawah ini apa namanya, EMA 20 untuk weekly time frame ya. Dan tadi pagi sempat naik white ke atas, dan kayaknya mau rejection ini ya. Ini kayaknya mau rejection ini ya. Wah, ini bahaya nih memang ya. Kayaknya mau rejection ke bawah ini ya. Ini kita lihat, kita touch ini ya, kita lihat, kita touch, sempat naik dikit lalu langsung turun lagi gitu ya. Kita lihat apakah support yang ini, yang di candle harian ini yang kita gambar ini, bisa bertahan untuk support Bitcoin ini ya. Dan per gue bikin video ini sih harganya lagi turun terus ya, bener-bener turun terus. Wah, ini lagi jebol tuh. Wah, breakdown tuh, lihat tuh. Wah, buruk ya, cukup buruk. Kondisi ini memang cukup buruk ya. Gue akan jujur-jujur aja. Kemarin gue berharap ada bullish divergence muncul, sekarang udah nggak bisa ya. Kemarin pas di sini gue masih harapan tuh, makanya gue tweet kan. Pas kemarin di sini gue lihat RSI-nya cuma di sini nih ya. Wah, ini mantep, ini bakal terjadi bullish divergence gitu. Pas harganya masih di sini ya, masih di sini. Tapi sekarang harganya makin turun, tapi RSI-nya juga ikutan turun gitu ya. Kecuali hari ini terjadi pantulan RSI yang lumayan. Misalnya dia nggak jadi bengkok ke sini, dia bengkoknya ke atas begini ya. Jadi itu confirm bullish divergence. Tapi ya, tahun nih kita lihat masih perlemahan ya. Masih lemah banget ini harganya kelihatannya ya. Ya, cuma bisa ngarep lah pokoknya. Gua harap ini dia nggak breakdown ke bawah intinya. Tapi misalnya breakdown ya, kita mau nggak mau harus terima. Menurut gua sih harusnya kayaknya ini bakal jebol ya. Support ini bakal jebol kayaknya. Yang ini nggak bakal bertahan kalau menurut gua sih, kalau sampai ini jebol ya. Karena ini head and shoulder di daily ini sangat berat. Menurut gua di sini juga nggak banyak transaksi yang terjadi ya. Itu ini hanya sekedar resisten berapa kali, ini udah langsung breakout ya. Dan ini hanya pernah diuji sekali doang. Jadi istilahnya ini support tipis lah ya istilahnya. Paling ada ngarep ini moving average ini nih, EMA 200 daily ini bisa aja menjadi apa namanya, support. Tapi nggak tahu ya, karena ini ada head and shoulder ini nih yang gua ngeri nih ya. Paling kalau misalnya itu yang ini kita jebol lagi ya, mau nggak mau kita harus bersiap untuk skenario head and shoulder ini bakal bawa kita turun all the way down to 28k ini ya. 28k ini bisa aja 28k ini ya, salah satu final support. Atau support yang kedua itu sebenarnya dari, kalau gue bilang dari Fibonacci ya. Fibonacci kita kalau kita tarik
uh, kurang lebih di sini ya. Nah, ini sebenarnya Fibonacci menyarankan bahwa ada golden pocket di sini ya, dari 34 sampai 40, let's say sekitar 40k lah ya, atau gua akan bilang ini mengikuti garis diagonal ini kayaknya ya. Garis diagonal ini bisa menjadi trend support untuk Bitcoin. Kita anggap aja kira-kira di daerah sini ya. Nah, ini bisa menjadi support lagi untuk Bitcoin ya, di 38 sampai 36k ini ya. Ini beberapa support ya. Terus terang final support kita di sini ya. Gua benar-benar nggak berharap ini akan terjadi ya. Tapi per gue bikin video ini harganya masih cenderung melemah nih. Aduh ya. Terus kita lanjut lagi, kalau di time frame 4 jam sebenarnya ya, time frame 4 jam sebenarnya ini udah muncul bullish divergence berkali-kali ini ya. Kita lihat ini harga turun ya, harga turun terus, tapi ini RSI somehow naik terus nih ya, kelihatan ya naik ini ya, kelihatan banget ini. Gue perbesar, nah kalau diperbesar kan kelihatan jelas ya. Kalau diperbesar nih kelihatan jelas bahwa ini ada kenaikan di RSI. Ini bisa tarik garis seperti ini bahkan ya, support untuk RSI ya. Ini di time frame 4 jam sih udah ada bullish divergence ya, udah ada bullish divergence. Moga-moga dia paling nggak sideways di sini. Paling tidak dia sideways di sini ya, jangan turun lebih lanjut ya. Nah, kalau dia mau coba lagi nih 43800 atau gimana, bisa jadi ya, tapi menurut gua harusnya ini bisa menjadi awal mula momentum Bitcoin untuk naik lagi ke atas ya. Memang secara support moving average kita udah jebol semua ya, tinggal yang kalau di daily tinggal yang ini ya, tinggal yang 200. Kalau yang weekly ini 20 moving average ini sebenarnya udah jebol ya, yang tadi gua bilang ya. Soalnya sejarahnya, dalam sejarah Bitcoin, kalau kita mau lihat sejarah Bitcoin ya, Bitcoin tuh biasanya nggak mau close di bawah moving average 20 ini nih ya. Kita lihat di tahun 2017 2018 ini kita sempat menyentuh sekali ya candle moving average ini, weekly moving average 20 ini sekali ya. Kita juga close mendekati ya, gue nggak akan bilang ini close di bawah ya, tapi ini benar-benar mendekati ya, sedikit di atas tuh ya. Ini masih posisinya sedikit di atas, dan akhirnya karena berhasil close di atas ini dia akhirnya naik lagi ya. Kita lihat di sini kita benar-benar udah nge-bottom turun ya, lalu naik lagi gitu. Bahkan di sini nih, bahkan di sini kita lihat awal-awal pump ya, awal-awal pump kita sempat lihat dia turun sampai nyentuh yang ini, tapi akhirnya dia close ke atas ya, dan akhirnya terjadi pump ya. Lalu sampai dia breakdown 20 moving average ini, memang ini pertanda bahaya ya, yaitu contohnya seperti yang terjadi di sini ya. Dia close di bawah sini ya, dia sempat naik lagi tapi nggak kuat, akhirnya turun lagi. Jadi sebenarnya itu yang gue takutkan ya, jangan-jangan ini bull run sudah berakhir ya, sama seperti sebelumnya tahun 2013 kita sempat close di bawah sini, tapi minggu berikutnya harus segera naik lagi ke atas, lalu baru terjadi rally seperti ini ya. Nah ini ya, contohnya seperti ini berhasil memantul ya, berhasil memantul, tapi kalau akhirnya turun lagi close di bawah ini, wah ini emang pertanda bahaya ya. Kita lihat kalau dari sejarah sih seperti itu. Nah, apakah sejarah akan berulang? Nah, ini tanda tanya besar saat ini ya. Oke, gua rasa itu ya untuk Bitcoin. Memang ini kelihatannya mau breakdown nih ya.
memang ini mau breakdown. Kita harus siap-siap di skenario yang tadi berapa 30k 38k ini ya, 38k ini, atau sampai ke bawah sini sampai ke 28k itu mungkin ya, mungkin. Lalu lanjut ya untuk Ethereum kemarin gue juga sempat gambar dan gue ingetin bahwa ini ada head and shoulder di sini ya, ada head and shoulder di sini, dan gue expect akan ada bounce di sini ya. Nah ini terjadi. Kita lihat apakah ini akan play out dengan baik. Nah kan kita tinggal panjangin ya supportnya di sini ya. Gua hapus dulu. Dan sama kayak Bitcoin ya, Ethereum membentuk support turun seperti ini. Nah begini ya, kita bisa anggap ini sebagai support. Ini terjadi support beberapa kali ya untuk Ethereum. Kita lihat apakah Ethereum akan turun lagi, soalnya dia break support yang channel ini ya, dia break support yang channel ini, yang channel udah kita lama kita buat ini, yang waktu itu gue bilang ya, ini dia support kuat dan dia udah breakdown. Jadi kalau gue bilang kemungkinan Ethereum akan konsolidasi di sekitar sini ya, sekitaran ini, karena ini juga titik Fibonacci sih. Dengan final support dia berada di sini ya. Misalnya dia ini mau bentuk falling wedge, bisa aja dia mau bentuk falling wedge begini ya, bisa aja. Nah begini ya. Nah dia di sini tersupport harusnya ya. Jadi 3200 ini titik support untuk Ethereum. Dan akhirnya dia bisa naik lagi menurut gua seperti ini ya. Karena menurut gua alt season belum selesai. Bitcoin dominance ini masih ada ruang sedikit lagi ya. Oh yang ngomong Bitcoin dominance ini nggak boleh seturun ini memang ya. Paling nggak dia tuh harus ada pump sedikit, ada bounce sedikit lah. Memang gara-gara Bitcoin dominance turun terlalu berat begini juga yang mengakibatkan Bitcoin tuh lemah gitu ya. Jadi orang tuh nggak ada yang beli Bitcoin, belinya tuh altcoin semua, bahkan koin-koin micin gitu ya. Sehingga kita lihat sebagian besar koin-koin altcoin yang market cap besar tuh pada turun ya, karena orang pada hobinya koin micin gitu. Paling Cardano doang yang bagus ya, Cardano sama XRP kemarin ya. Tapi XRP aja kemarin ini cukup pas ya. Oh sekarang gua update XRP dikit ya. Kemarin gua ada gambar falling wedge begini, lalu gue bilang ini kalau breakout dia akan lari ke atas daripada symmetrical triangle kita ini dan play out dengan cukup baik ya. Nah sekarang XRP ke support oleh support yang ini, yang tadinya resistance sekarang udah jadi support, sekarang coba disupport oleh ini dan sekarang lagi retest ya. Menurut gue ini akan turun ya, ini akan turun, dia akan menyentuh bibir bawah ini lagi ya. 1,26 ini harusnya bisa menahan XRP ya. Dan kalau dia bisa breakout, nah ini target kita masih sama ya, masih di 2,3 ini atau 2,6 nih ya, masih mungkin untuk itu. Oke itu aja. Ini Bitcoin masih turun ya, aduh pusing. Itu aja gue rasa untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh di like, comment, dan subscribe, di share ke teman-teman lain yang main crypto, yang lagi galau ya Bitcoinnya turun begini ya. Biar aja dia bisa lihat video ini, siapa tahu mendapat insight ya untuk di level berapa dia boleh menjaring Bitcoinnya lagi. Untuk jangka panjang gue masih bullish ya untuk Bitcoin ya, gue masih bullish, gue masih hold semua koin gue hold masih ya, kecuali kemarin gue udah jual Cardano dikit ya. Kemarin gue udah jual Cardano dikit di sini 1,95 gue udah jual ya. Lalu gue pikir dia akan turun dulu ke sini, ternyata nggak ada pump ya, apa-apa. Kemungkinan bakal turun lagi nih untuk Cardano nih menurut gue ya. Oke, itu aja. See you in the next video. Kita ketemu lagi besok di channel ini lagi. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.